Anda berada, khususnya yang ada di Oku Timur dan sekitarnya, ini Sri Kandi jumpa dengan Bapak Rizal, dosen dari Fakultas Elektro dan Teknik dan Informatika, dan bersama Pak Kang Ido. Ini panggilan kerennya, namanya Pak Dodi dipanggil Kang Ido ya. Jadi gini, Pak Rizal ini kan tadi dari Fakultas Elektro. Tapi ketika saya mendengar beliau menjadi narasumber menyampaikan masalah pendidikan dengan begitu wow, itu saya sampai yang tadi saya tapi karena aku ngajak ini orangnya keren banget, udah saya nggak jadi pergi bener ya. Jadi gini Pak, saya ingin tahu tanggapan Bapak, kita mendatangkan kepala sekolah ke sini jauh-jauh seperti ini, bahkan ada yang suudon cuma pengen jalan-jalan Pak, itu gimana tanggapan? Pertama positif, ada niat baik jauh-jauh, dan setelah ikut pelatihan ya, selama berdialektika latihan, ternyata mereka punya kedalaman berpikir yang kuat. Padahal kedalaman berpikir itu fondasi untuk memiliki budaya, perangai, dan pengetahuan ilmiah yang harus dimiliki oleh setiap guru. Karena dengan perangai dan budaya ilmiah ini, kualitas pendidikan kita akan meningkat, dan ternyata guru-guru kepala sekolah di Oku Timur memiliki bahan bakar. Jadi salut saya. Pak, apa tadi bahan bakar? Bahan bakar. Oh, nah jadi guru juga perlu bahan bakar ya Pak? Oh jelas. Oh iya gitu. Selain kesejahteraan, bahan bakarnya adalah pengetahuan dan sikap mental, dan itu sudah ditunjukkan oleh kepala sekolah guru-guru Oku Timur, karena 2,5 jam atau 3 jam tidak break, tidak baru sekali ini dan loh. concern. Iya. Baru sekali ini 200 lebih kan. Sampai tadi yang dari apa ini pihak hotel nanya, ini gimana Bu? Breaknya. Kenapa breaknya? Nggak usah katanya gitu ya. Jadi artinya dinas pendidikan perlu memberikan bahan bakar. Iya, kesempatan dinas pendidikan itu harus memberi kesempatan, kemungkinan bagi setiap kepala sekolah guru untuk menjadi versi terbaik dirinya, memberikan kedaulatan, otonomi agar mereka bisa menjadi sang kurikulum itu sendiri, memberikan kedaulatan juga agar mereka bisa menjadi pemimpin pengetahuan di kelasnya dan di sekolahnya, sehingga akan jadi suri tauladan bagi muridnya bahwa gurunya, kepala sekolahnya ternyata sang intelektual, bukan hanya pelaksana kurikulum. Terima kasih Pak Rizal ya atas waktunya. Tadi juga sudah dengan Ibu Nopi, istrinya Bapak, dengan Kang Ido, moderator yang luar biasa. Luar biasa dari Pangandaran ya. Dari Pangandaran loh. Jauh-jauh loh di dalam. Jauh-jauh. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baperan, barbar, ya kan? Komen macam-macam di medsos, ya. Drakor Koreanya dikomenin, padahal orang Koreanya nggak komen. Karena kita nggak punya kerjaan. Orang yang nggak cerdas dan tidak sistematis berpikirnya, itu biasanya kebanyakan lowongan pikiran, jadi nggak ada kerjaan, akhirnya ngomenin orang, akhirnya gibah sama orang. Tapi kalau orang itu sudah banyak kerjaan, dia nggak sempat gibahin orang. Jadi katanya yang Pak Presiden itu biarin aja aku digibahin, karena pekerjaanku banyak. Nanti dosa-dosa Bapak Ibu, dosanya dia diasingkan. Itu kata agama, ya kan? Iya. Daya saing, sorry, ini nggak usah. Daya saing jelek banget. Masalahnya ini merefleksikan hanya 1,5% yang punya kemampuan high order thinking. Berarti 98,5% low order thinking. Dan Bapak Ibu tahu nggak, kalau ini literasi matematika dan sainsnya dibuat grade 1 sampai 5, grade 1 itu poor, jelek, grade 2 itu fair itu ya rata-rata rendah, grade 3 itu good itu baik itu C lah, grade 4 itu grade itu pintar, grade 5 itu excellent itu 10 lah istilahnya gitu. Maka bangsa kita berada di grade berapa kira-kira? Yes, 1. Jadi kalau grade-nya 1, kemampuannya di level 1, maka cara mengubahnya boleh nggak meniru negara yang sudah di grade 4? Bisa nggak? Nggak masuk kan?
Bisa nggak niru negara yang sudah di grade 3? Masa nggak? Nah ini yang terjadi dengan bangsa kita. Niru-niru Finlandia, niru-niru Amerika, niru-niru Australia yang grade-nya sudah di 4 dan 5. Akhirnya belingsatan nggak karuan. Uang sudah keluar beribu-ribu triliun, tapi 20 tahun kualitasnya stagnan dan cenderung turun. Karena kita itu sedang grade 1 tapi sudah diajari grade 4 dan 5. Kita itu fondasi berpikir ilmiahnya masih rendah, tapi demi mengejar perubahan dunia kita harus mengajarkan artificial intelligence, kata Pak Wapres. Kita harus mengajarkan teknologi digital, kata Pak Wapres. Padahal nggak pernah buka dan nggak pernah pakai. AI aja nggak tahu gurunya AI itu apa. Disuruh mata pelajaran coding misalnya, nggak paham ya coding itu. Karena S1 aja belum tentu diajarkan langsung coding. Karena coding itu butuh logika berpikir sistematis yang sangat dalam dan tinggi. Makanya yang diterima di, mohon maaf bukannya sombong ini, di teknik informatika kalau nggak nilainya 9-10 nggak mungkin diterima. Saya pastikan nggak mungkin diterima. Karena logika berpikirnya harus sangat-sangat excellent baru itu bisa. Dan itu harus diajarkan sama guru-guru SD SMP yang mohon maaf. Wong sampai sekarang saya yang sudah doktor kayak gini aja nggak berani ngajari coding karena saya merasa belum mampu ngajari coding. Tapi kita harus paham-paham ya. Tahu situasi, kondisi kita, tahu kelemahan kita. Tiba-tiba ini semua guru harus ngajari coding, AI dan sebagainya. Itu sama seperti orang supir bemo disuruh naik mobil Ferrari. Bisa nggak gitu? Mandek atau nubruk. Loh, supirnya bemo suruh naik Ferrari. Dia mau nyetater aja bingung yang mana tombol starternya. Biasanya kalau di demo pakai kunci begitu. Kayak kan? Tiba-tiba dia mau, ini mana kuncinya nggak ada. Starter tombol starternya aja nggak kelihatan. Karena ada sensor, begitu supirnya deketi dua. Apakah ini yang dicita-citakan Bung Karno dan Bung Hatta? No. Ini dampaknya apa? Nanti setiap produk luar negeri Anda beli. Akhirnya Anda jadi bangsa konsumen, bukan produsen. Ini nanti dampaknya sama. Jangan dianggap sepele, dampaknya sama. Maka kita karena tidak pernah mencintai budaya sendiri, kita membeli budaya orang lain. Sehingga kalau Anda punya uang, bukannya merestorasi budaya sendiri agar punya jati diri dan kepercayaan diri, Anda membeli produk lain sehingga semakin percaya diri Anda semakin turun di kancah pergaulan global. Makanya coba negara yang percaya dirinya kuat, Cina. Trump Amerika ngasih tarif gede ya kan, pajak gede ke impor, sama Cina dibalas. Kalau Indonesia, mohon maaf Pak Trump, begitu macam-macam ditendang sama Trump, guling kita. Oh kalau gitu kamu nggak saya kasih, nggak mau saya bolehin beli pesawat. Nah, udah stres kita. Kalau gitu berbagai macam teknologi eksplorasi sumber daya alam saya stop kalau kamu macam-macam. Bingung kita karena kita nggak pernah membuat produksi sendiri. Karena lalu kampus-kampus top ITB, UI, UGM itu menghasilkan apa selama ini? Nah, ini pertanyaannya. Menghasilkan cuma lulusan S1, S2, S3 doang, menghasilkan lulusan IT 3, 4 dan sebagainya yang nggak punya dampak terhadap teknologi, dan itu sudah diukur oleh total productivity index kita cenderung nol. Jadi dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa kita melalui kampus-kampus itu cenderung nol. Jadi nggak ada dampak terhadap inovasi teknologi. Dampaknya hanya meluluskan orang. Tapi lulusannya apakah punya dampak bagi masyarakat? Belum tentu. Belum tentu. Itu. Ya, karena jati dirinya kurang. Nah, akhirnya ekonomi kita tergantung. 90% tambang dikuasai Cina. Sekarang mobil-mobil, mana ada mobil Indonesia? Ada nggak? Ada. Kalau besok terjadi perubahan iklim dan kemudian matahari tidak bersinar,
Apa yang terjadi? Maka seluruh rakyat yang jumlahnya mungkin mencapai 10 miliar nanti, sekarang masih 8 miliar lebih, itu akan butuh matahari. Dan ketika matahari nggak ada, maka belinya hanya ke negeri Cina. Sudah berpikir begitu? Kita masih berpikir ijazah palsu. Dan saya sendiri juga nggak tahu palsu beneran apa enggak. Saya sering ditanya sama teman saya sebagai dosen UGM, marwah dan martabatnya terusik nggak? Aku jawabnya ora. Kenapa Pak Riza? Ora penting begitu. Emang lah ijazahnya Mulyono kuwi palsu apa? Efeknya karena aku apa ya ora ono efek. Ora ono efek lho. Tadi yang peduli amat. Biar orang-orang politik aja yang senang di situ ya. Dan saya tidak bagian dari itu, ngapain? Nah itu namanya kecerdasan berpikir. Kecerdasan sama olah rasa berpikir. Nek aku terlibat ngene-ngene iki, apa dampaknya? Apa untungnya bagiku dan dunia? Kalau nggak ada, ngapain aku ikut itu? Namanya olah rasa. Itu namanya kebijaksanaan. Jadi di atasnya pengetahuan itu adalah kebijaksanaan. Ketika pengetahuan itu bisa ditempatkan secara kontekstual, relevan dengan keadaan dirimu dan lingkunganmu, maka itu namanya bijaksana. Makanya kemerdekaan itu adalah pintu gerbang bagi bangsa Indonesia itu untuk menuju pada keadilan secara hikmah bijaksana, bukan secara pengetahuan, tapi hikmah dan bijaksana. Jadi di atasnya pengetahuan. Jadi yang paling rendah itu data, di atasnya informasi, di atasnya lagi pengetahuan, di atasnya lagi bijaksana. Dan agama itu mengajarkan umatnya untuk menjadi manusia yang bijaksana. Tapi kata agama manusia bijaksana itu tidak akan tercapai kalau kamu tidak beriman pada kebaikan, kebenaran, dan kemanusiaan yang namanya Tuhan, dan tidak berpikir atas petunjuk-petunjukku. Jadi Tuhan mengajarkan kepada umat beragama untuk berpikir. Makanya ayat pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbik, baca agar kamu berpikir, baca petunjukku, baca isi alam semestaku, baca kenapa kalau ada barang dijatuhkan dari atas selalu jatuhnya itu ke bumi, ke bawah, ada apa di bawah itu, baca itu. Baca kalau ada benda yang ringan sama benda yang berat jatuhnya kok tidak bersamaan. Berarti ada apa di antara ringan dan berat itu. Baca itu. Saya ini kita nggak baca. Kita hanya melihat tapi tidak pernah merasakan dan memaknai ada apa. Makanya para nabi itu sebelum dapat wahyu selalu berkhalwat, selalu merenung. Di Gua Hiro bisa di mana-mana. Kalau Anda bisa di Gua Kisendo, Anda di Kaliurang sana, atau di Gunung Merapi ya nggak apa-apa, nggak harus di Gua Hiro, ya kan? Tapi ada Gua Hiro di kita. Tapi Nabi di Gua Hiro merenung, kok begini ya? Dulu aku diajarkan kakekku Abdul Muthalib tidak begini, kakekku ini kan penjaga Ka'bah. Kok sekarang jadi begini, kok Ka'bah dipakai untuk bukan menyembah Tuhan tapi menyembah berhala-berhala, padahal Ka'bah itu awalnya kata kakekku Ibrahim, nenek moyangku itu untuk menyembah Tuhan yang esa. Kok sekarang ini ada apa? Merenung terus. Jadi melihat alam semesta, melihat kejadian itu direnungkan. Nah, sekarang Bapak Ibu guru kalau ngajar murid ngajak merenung atau hanya ngajak ulangan ujian? Ulangan ujian. Ulangan ujian itu tidak merefleksikan perenungan, hanya penghafalan. Yang hafal bisa jawab, yang nggak hafal nggak bisa jawab. Terus goblok, belum jangan-jangan yang nggak hafal itu nggak mau ngapal, karena ngapain ngapal? Karena dia orang kritis, ngapain aku ngapal? Jadi karena begitu kritisnya dianggap goblok di sekolah, ketika dia di luar sekolah dia menemukan penemuan ilmiah. Contohnya Albert Einstein itu dianggap orang yang bodoh di sekolah, tapi dia menemukan
EMC kuadrat energi adalah antara massa dan kecepatan, dan ini nanti masuk ke dimensi ruang waktu kalau Anda tahu tapi ya. Tapi Anda nggak yakin tahu saya. Karena penjabaran E sama dengan MC kuadrat itu kalau dijabarkan bisa satu ruangan ini dan menemukan dimensi waktu yang lain dengan bumi. Kalau tahu tapi ini orang mungkin ngerti. Karena 98,5% level siji mau. Hanya 1,5% yang di level 4 dan level 5 bangsa kita. Oke, masuk lagi sekarang. Padahal negara kita, pemerintah kita berniat baik, ya. Gak ada pemerintah yang niatnya jelek, nggak ada. Tapi yang goblok dalam mengeksekusi banyak. Kalau niat baik tuh nggak ada, niat jelek tuh nggak ada. Semua baik. Makanya kita ganti kurikulum 12 kali. Apa ya? Anda berani 12 kali ganti kurikulum? Enggak, paling cuma ganti administrasi itu laporan. Ya toh, nama laporannya kemarin kurikulum merdeka, sekarang kurikulum deep learning kali ya. Pokoknya namanya merdeka dihapus semua. Nanti Pak Sebdin bilang gitu sama saya. Karena kalau ada nama merdekanya nanti aku dijewer kan begitu kan. Akhirnya Anda sebagai guru bingung kan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Iya kalau kebijakan, jangan-jangan ganti istilah, hanya nama. Zonasi jadi domisili. Nah, kemarin ujian nasional ganti dulu AKM. AKM ya, kemarin Nadiem Makarim AKM kan. Sekarang nanti diganti tes kompetensi akademik IKA saja nih foto-foto lain. Akhirnya apa? Tetap nyuruh menyiapkan ulangan dan ujian. Oh, bukan ulangan ujian, Pak. Namanya sekarang TKA. Kayak istilah ini tadi, Bapak tadi. Akhirnya adakah perubahan budaya pendidikan? Nah, itu yang saya bilang. Mobil Ferrari, neng supirnya tetap demo. Betul. Neng gue saya mau ditakoni aja ngomong supir demo ya, supir Ferrari. Yang salah sopo? Yang salah sengongkon. Sengongkon. Ya, kita sudah 90% sekolah kita terakreditasi. Kita beri plus buat kepala sekolah dan pengawas ini. Aku nggak plus lah. Sama dinas pendidikan. Enggak, aku nggak plus. Ini Pak akreditasi, APBN kita naik ribuan triliun Pak. Kemana semua? Dan ICW mengatakan hampir 50% dana pendidikan tidak sampai kepada murid karena pelatihannya hanya sampai pada laporan administrasi. Betul. Makanya ketika kami itu dulu diundang dirjennya vokasi waktu itu, Ikan itu teman saya minta tolong ke saya, Isora kamu pelatihan perubahan mindset Zal. Oh ya wes, kaget itu kepala sekolah 1.500 kepala sekolah SMK se-Indonesia itu kumpul, ya ada beberapa batch. Mereka udah bawa laptop, bawa staff untuk ngetik. Terus dari itu, so ngapain bawa staff untuk ngetik Pak? Di sini nggak ada pelatihan pakai laptop. Pelatihan di sini pakai otak, bukan pakai laptop. Jadi kembali ke otak, bukan kembali ke laptop. Keren. Jadi di GSM nggak ada laptopan, otak yang dipakai untuk berpikir, merenung, merefleksikan, lalu berani mengeksekusi. Nggak, itu budaya. Jadi budaya itu bukan seni sastra, budaya itu adalah refleksi dari cara berpikir Anda, cara merasa Anda, berempati, ngerosok perasaan Anda, emosi Anda, merefleksikannya gimana. Lalu cara bersikap dan bertutur itu kebudayaan. Makanya di Jepang itu Pak, ini saya kasih informasi ya. Anak-anak SD di Jepang dilarang naik mobil ke sekolah. Padahal dia produsen mobil terbesar di dunia. Itu kebudayaan. Berarti dia memproduksi mobil, tapi dia melarang anaknya naik mobil. Itu kebudayaan. Kenapa?
Karena kalau kamu naik mobil, kamu nggak dapat pengetahuan di jalan itu. Namanya pengetahuan itu bukan di buku kurikulum atau buku teks. Pengetahuan itu di jalan-jalanan, itu pengetahuan. Makanya di Australia nggak ada buku teks, di Australia nggak ada kurikulum. Kurikulumnya siapa? Ya guru kurikulumnya. Jadi bayangkan kalau gurunya itu nggak cerdas, gurunya nggak punya cara berkomunikasi yang baik, gurunya tidak punya cara berinteraksi yang baik, gurunya tidak membaca sehingga literaturnya baik, bisa nggak jadi kurikulum? Nggak bisa. Maka negara maju itu yang dibangun kebudayaan, bukan isi kurikulum. Kebudayaan siapa pelakunya? Ya manusianya. Manusianya siapa? Ya guru dan muridnya. Kalau pelatihannya kan aneh gitu. Biasanya pelatihannya orang ini. Betul.